warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Senang sekali saya Anggita Rifa Mutia bisa kembali lagi menyapa pemirsa dalam program kesayangan, yaitu program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Semangat Pagi kali ini spesial ditemani langsung dari instansi Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Saya di sini sudah ditemani dengan Bapak Kepala Dinas, yaitu Dr. Haji Uus Supangat MKM. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Lagi. Selanjutnya di sini ada Bapak Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS, yaitu Bapak Dr. Haji Rustam Sadeli dari tadi ya Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS. Kabarnya sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Untuk pembahasannya Pak, kali ini karena HIV AIDS ini salah satu penyebab penyakit ataupun penyebab kematian tertinggi juga, dan bukan penyakit yang bisa disepelekan ya, karena ini sangat ganas sekali ya Pak ya, untuk dari segi penularannya, dari segi mungkin pathway tentang bagaimana seseorang dari terjangkit hingga meninggal dunia itu sangat ngeri ya Pak ya, karena menggerogoti sistem imun ya Pak, sistem kekebalan tubuh. Nah, mungkin untuk mengawali perbincangannya saya ingin mengetahui Pak, dari Kota Tasikmalaya sendiri tentang penyebaran ataupun kasus dari segi mungkin fatality rate atau mortality rate-nya hingga tahun ini di tahun 2022 sejauh mana sih Pak tentang keadaan HIV AIDS di Kota Tasikmalaya sendiri? Mungkin dari Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kota Tasikmalaya kasus HIV AIDS ini sampai dengan akhir Oktober itu berjumlah 1023. Itu yang terungkap. Dari 1023 yang terungkap, itu lebih setengahnya itu sudah meninggal. Jadi yang masih hidup dan berobat diantaranya itu kira-kira berjumlah 120-an ya. Oke, hampir setengahnya ya Pak ya? Yang sudah meninggal. Itu tercatat dari mulai sebelum ada KPA, jadi dari 2004. Itu hasil dari pencatatan kita sekian. Dan kalau dilihat dari penyebaran, tidak ada kecamatan yang tidak ada kasus. Jadi semua sudah ada. Hampir semua kecamatan di ada Kota semuanya ya, betul. Ada ya Pak ya. Luar biasa ya Pak. Untuk berarti HIV ini termasuk ke dalam status epidemi ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak untuk keadaannya kasus epidemi ini memang belum bisa terpecahkan ya Pak. Sedangkan seperti yang sudah kita ketahui jika dilihat dari contoh kasus seperti COVID-19 yang memang belum genap 3 tahun, mungkin 2 tahunan lebih, itu sudah ada sedikit titik terang mengenai mungkin dari cara pencegahan, terus juga ada dengan vaksinasi itu sendiri sudah ditemukan dari sejak tahun kemarin ya Pak, 2021. Nah, perbedaannya Pak, memang apa yang membedakan HIV dengan kasus yang memang tidak kalah mendunia juga seperti COVID itu sendiri? Nah, ini memang betul tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Rustam bahwa memang HIV ini di Tasikmalaya dengan jumlah penduduk yang 700.000 lebih lah, hampir 800.000, tetapi angka kasus HIV-nya sudah ada di angka 1023. Nah, ini yang juga harus kita waspadai bahwa ini yang tercatat ya Dok ya. Nah, ini kan biasanya ini fenomenanya seperti fenomena gunung es gitu ya. Mungkin saja di lapangan itu bisa 2-3 kali lipat daripada itu, gitu kan, bahkan mungkin lebih. Dan juga hal lain yang mengakses pemeriksaan atau pengobatan itu kan tadi dikatakan 400 ya, artinya masih ada separuhnya lebih ya Dok ya yang belum. Nah, ini juga itu tadi kaitannya dengan pertanyaan tadi, ini usianya bahkan sudah 40 tahun lebih gitu kan. Tadi bahkan sebelum KPA ada gitu kan, ya sudah juga ada. Alhamdulillah sekarang terbantu dengan adanya KPA. Nah, salah satunya yaitu tadi berkenaan dengan masalah-masalah lainnya, di samping masalah teknis berkenaan dengan virus, karena virus HIV/AIDS ini kan dikenal tidak stabil sehingga agak kesulitan untuk
penelitian, kemudian pengembangan vaksin, tidak seperti COVID-19. Dan kemudian juga berkenaan dengan faktor lainnya, itu kan stigma di masyarakat. Nah, ini yang menjadi penyulit lainnya, tidak seperti COVID-19 atau penyakit yang punya potensi KLB lainnya. Nah, ini sehingga ada hal-hal tertentu yang memang harus kita tuntaskan dan harus bergandengan tangan di dalam menyelesaikan ini. Apalagi yang berkenaan dengan stigma. Nah, ini kan cukup berat sehingga pada akhirnya yang terinfeksi pun tadi kita udah datanya memang berbicara, itu tidak secara keseluruhan mau melaporkan diri, kemudian juga mau memeriksakan diri, bahkan yang sudah positif pun yang mau mengakses pengobatan kan hanya 400. Nah, belum juga masalah-masalah lainnya, masalah sosial, masalah keagamaan. Nah, ini memang multifaktor yang harus kita selesaikan berkenaan dengan HIV/AIDS ini. Nah, memang faktanya hari ini di Kota Tasikmalaya tadi beliau sudah sampaikan sampai 1023, dan kalau kita nggak hati-hati, nggak maksimal dengan hal ini, nah ini kan kecenderungan datanya naik terus. Nah, ini kan yang harus kita waspadai. Berarti Pak, dari sekian banyak kasus, juga tadi angka kematiannya juga sudah hampir setengahnya dari angka temuan kasus itu sendiri. Jadi salah satu bukti bahwa cukup serius juga. Ini baru di lingkup Kota Tasikmalaya, mungkin belum juga di kota-kota lain. Dan yang saya pernah baca juga dari literasi riset saya, ternyata di Papua pun mencapai 50.000 Pak. Itu cukup tinggi dan bahkan di beberapa kota angka kenaikannya 44% dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari sana Pak, apa sih Pak sebenarnya salah satunya mungkin dari Dinas Kesehatan sebagai leading sektor di wilayah kerjanya, terutama di Kota Tasikmalaya, ada strategi-strategi untuk mencapai ke sana nggak Pak? Salah satunya mungkin dengan dikutip juga dari WHO bahwa 2030 harapannya ataupun visinya menghilangkan angka kenaikan atau bahkan menghabiskan angka dari kasus HIV ini sendiri. Nah, jadi untuk dari leading sektor pemerintahan, strateginya, upayanya sejauh ini seperti apa Pak yang sudah dilakukan atau mungkin yang akan dilakukan ke depannya? Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Tapi sebelum bicara strategi, patut dikemukakan tadi bahwa selain di Papua, rata-rata prevalensi atau prevalensi itu jadi katakanlah persentase HIV di umumnya di Indonesia itu hampir sama, yaitu sekitar 0,2% dari penduduk. Kalau di Papua itu lebih banyak lagi. Nah itu. Kemudian kalau mengenai jumlah, kalau Tasik, biarpun betul kata Kepala Dinas, kita itu yang terungkap. Sebenarnya kita nggak tahu ya. Itu yang terungkap aja. Kayak gunung es ya Pak ya? Betul. Nah, di atas di Indonesia itu diperkirakan ya, beberapa tulisan itu bisa sampai 700.000. Dan lebih setengahnya itu meninggal. Dan yang secara global itu tertulis kata Ketua Dr. Samsuriza itu ya, di Kompas. Itu tahun 2020 itu mencapai global ya, itu sampai 700 juta yang pengidap itu ya. Dan banyak dia sudah meninggal. Dan meninggal itu rata-rata pada waktu sebelum ketemu ARV. Jadi waktu ARV sudah ketemu, yang meninggal itu relatif turun drastis. Ya. Jadi yang ada itu pengidap HIV. Tapi kalau yang meninggal relatif berkurang karena ada ARV. Nah kalau bicara strategi bertolak dari ARV tersebut demikian. Strategi itu disebut fast track ya, Pak Galis, fast track. Itu ada 3 indikator. Disebut 3-90-90. 90% pertama itu harus terungkap 90% minimal. Yang terungkap ya. Nah, lalu dari yang terungkap, dia 90% harus masuk ke klinik atau pelayanan. Dan ketiga 10% terus minum obat. Nah kalau ini tercapai, itu hampir semua pengidap itu bisa diamankan penularannya. Itu strateginya. Itu untuk mencapai yang disebut 3-0 itu. Baik. Nanti kita akan bahas lengkapnya Pak terkait 3-0, juga terkait mungkin 3-0 ini salah satunya sangat
3 poin yang sangat luar biasa sekali. Dan selanjutnya mungkin kita akan ngebahas sedikit ya Pak tentang bagaimana sih fasilitas ataupun layanan yang bisa diakses oleh masyarakat, karena berkaitan juga dengan tema dari Hari AIDS Sedunia itu equalize ya, atau penyetaraan. Nah, nanti kita akan cari tahu pemirsa seperti apa sih penyetaraan dari segi pelayanan fasilitas yang bisa diakses oleh masyarakat, terutama oleh para pengidap AIDS itu sendiri. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Semangat Pagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Semangat Pagi. Melanjutkan obrolan tadi Bapak ya, terkait Trizero yang sudah sedikit ya dibahas sama Dokter Rustam di sini, dan selanjutnya mungkin akan lebih rinci lagi untuk pemirsa juga mengetahui di rumah terkait memang apa sih Pak Trizero itu sendiri yang memang dicanangkan oleh WHO, organisasi kesehatan terbesar di dunia ya Pak ya. Apa Pak yang disebut dengan Trizero itu sendiri? Nah ini memang betul tadi apa yang disampaikan Dr. Rustam, bahwa kita itu main strateginya bahwa kita harus ada di 3 koridor itu, Trizero itu. Jadi di sana kelak ke depan kita harus zero infeksi, kemudian ada zero kematian dan zero stigma. Nah secara teknis inilah yang menjadi panduan kita ke situ di Dinas Kesehatan. Tentu untuk bisa mencapai zero infeksi kita harus bisa mengendalikan infeksinya, zero kematian juga harus kita bisa melakukan terapi, pengobatan, dan juga stigma edukasi lah yang harus kita lakukan. Nah berkenaan dengan hal itu kami di Dinas Kesehatan hari ini berupaya untuk memperluas akses ini, karena memang sedapat mungkin temuan tadi bisa sampai 99%. Wah, 9 itu PR itu besar sekali ya Pak. Jangan harus 100% gitu kan. Oleh karena itu untuk bisa kita tracing, bisa meyakinkan bahwa ini sudah sampai ada di angka zero infeksi, makanya kita membuka akses selebar-lebarnya untuk pemeriksaan HIV ini. Nah pemeriksaan HIV ini sekarang tidak hanya bisa dilakukan di rumah sakit besar saja. Hari ini untuk memeriksakan masyarakat bila ingin mengetahui apakah terpapar HIV atau tidak di Kota Tasikmalaya sudah bisa diakses di seluruh puskesmas yang ada di kita. Di tingkat pertama ya Pak ya. Kemudian bisa dilakukan di seluruh laboratorium yang ada di kita, baik milik pemerintah maupun swasta. Kemudian juga bisa dilakukan di rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Dan tidak hanya itu, kita hanya menyiapkan aksesnya saja, tapi juga kita sebetulnya ada program yang mewajibkan pemeriksaan bagi para calon pengantin, bagi para ibu hamil terutama. Ini kan harus gitu kan. Bahkan kita ada program yang namanya trias eliminasi untuk pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis. Nah, program-program itu sudah ada sebagai upaya untuk memastikan terkait dengan keamanan ya Pak ya? Iya, terkait dengan sejauh mana infeksi baru yang ada di Kota Tasikmalaya atau kasus-kasus baru yang ada di Kota Tasikmalaya. Kita sudah buka ruang-ruang itu dan tinggal mudah-mudahan nih masyarakat tidak sungkan lagi ya Dok ya, tidak ragu lagi. Seperti kita ini kan tidak ada salahnya seperti COVID. Alhamdulillah dulu juga kan COVID orang sangat tidak mau untuk dilakukan PCR, untuk dilakukan pemeriksaan antigen. Tapi hari ini sudah dengan sukarela mau keluar kota, mau kemana mereka periksa. Harapan kami juga pada HIV itu bisa seperti itu, bisa memasyarakat nanti anytime lah orang bisa periksa di paskes yang ada. Dan kemudian juga yang sedang kita lakukan untuk zero kematian ini tentu pengobatan kan yang harus kita siapkan. Nah ini rehabilitas dan kuratifnya ya Pak ya? Iya, nah untuk hari ini alhamdulillah Kota Tasikmalaya kalau dulu untuk akses pengobatan itu hanya di 3 rumah sakit gitu kan. Sekarang sudah diperluas ya Pak? Alhamdulillah
sekarang sedang berproses izinnya. Kemudian kemarin juga kita sudah mengadakan pelatihan di 8 puskesmas, yaitu dokternya yang sudah kita latih, perawatnya, pengelola program HIV-nya juga kita latih. Harapannya nanti tidak hanya pemeriksaan saja, diagnosa saja, tapi di rumah sakit, di puskesmas ini, di 8 puskesmas sudah bisa diakses untuk pengobatannya. Diperiksa di puskesmas, pengobatannya bisa di puskesmas, kemudian juga untuk mengontrol viralonia, keberhasilan terapi itu bisa dilakukan di puskesmas ke depan, dan mudah-mudahan ini bisa secepatnya. Ini sedang berproses sekarang. Masih proses Pak untuk pengobatannya. Iya. Berarti untuk akses tes itu sendiri sudah bisa? Sudah bisa dilakukan untuk hari ini, gitu kan. Tinggal pengobatannya sekarang yang sedang berproses. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Harapan saya akhir tahun ini sudah bisa beroperasi ini puskesmas, gitu kan. Nah, sehingga akses pengobatan pun bisa berjalan. Dan juga sebetulnya untuk konseling HIV ini kita sudah melatih beberapa konselor ya, kerjasama dengan KPI di tingkat puskesmas itu. Seluruh dokter sudah kita latih untuk itu. Nah, untuk stigma, nah hari ini kan alhamdulillah hari ini juga kita bisa kumpul nih edukasi. Salah satunya kemarin juga kita alhamdulillah dengan KPAI, dengan beberapa komunitas pemerhati stakeholder HIV/AIDS. Kemarin juga kita acara dalam rangka kaitan Hari AIDS sedunia, dan besok kalau di kita puncaknya hari Minggu besok ya Dok ya, insya Allah nanti kita akan ada acara supaya untuk meningkatkan awareness kita di dalam kesadaran bahwa inilah HIV ini ada di tengah kita, harus menjadi perhatian kita semua. Kita harus bisa bergandengan tangan. Gak mungkin bisa selesai kalau hanya dinas kesehatan saja, KPA saja. Betul. Tapi kita harus bekerja sama, bergandengan tangan, berkolaborasi ya Pak ya. Dan dari aspek regulasi juga dalam hal itu, oleh karena itulah kemarin kami bersama dengan KPA, dengan pemerintah kota, gitu kan, dengan beberapa komunitas mendorong untuk bisa lahirnya satu regulasi yang mendukung. Betul. Di antaranya adalah kebijakan tentang perda penyakit menular. Salah satunya di dalamnya adalah ada HIV/AIDS ini. Harapan kita nanti ini bisa menjadi pemicu buat semua, menjadi tanggung jawab semua. Kalau sudah jadi regulasi kan tidak hanya milik ini barang ini tidak hanya milik Dinkes dan KPA, bertanggung jawab semuanya, gitu kan. Dan mudah-mudahan ini bisa segera selesai terkait dengan perda ini, gitu kan. Sehingga menjadi legal standing buat kita, penguatan di dalam upaya kita untuk mencapai 3-0 itu. Iya betul, penting sekali ya Pak adanya regulasi hukum, karena yang dimaksud dengan adanya pencegahan, upaya-upaya itu akan didorong dan diperkuat dengan adanya regulasi hukum itu sendiri ya Pak ya. Jadi produk hukum itu masih dalam ini ya Pak, masih dalam proses untuk pengesahan ini sendiri. Iya, betul. Alhamdulillah kemarin kita uji publiknya sudah bersama dengan KPAI, pembahasan paripurna juga sudah di Dewan. Naskah akademiknya, tinjauan akademiknya sudah selesai, bahkan dengan memperbandingkan dengan daerah lain juga sudah, kajiannya sudah, proses di dewannya sudah, mungkin sekarang sedang berproses di bagian hukum Pemkot Kota Tasikmalaya. Gitu. Mudah-mudahan lah dalam waktu dekat ini, harapan saya ini semua udah selesai nih, akhir tahun ini kita harus punya target kan. Regulasinya selesai, untuk dukungan teknis untuk 3-0-nya juga selesai, gitu kan, sehingga bisa running cepat gitu kan. Karena 2022 sekarang pun akhir ya Pak ya, menjelang 2030 itu waktu yang singkat, 8-7 tahun lagi mungkin tidak akan terasa ya Pak ya.
Iya, jadi untuk upaya-upaya untuk mencapai Trijor itu nol kasus, nol kematian, dan juga nol stigma ya Pak ya. Jadi zero itu zeronya kasusnya, zero kematiannya, zero juga untuk stigma. Karena stigmanya sendiri ya Pak yang jadi salah satu PR besar mungkin ya Pak dengan melihat mungkin bagaimana kultur sosial di Kota Tasikmalaya sendiri sebagai kota santri. Aduh apalagi ya Pak ya. Ini mungkin menjadi PR tidak hanya dari leading sektor pemerintahan saja, tapi juga mungkin dari semua kalangan masyarakat, bahkan mungkin tokoh-tokoh agama ya Pak ya. Itu juga salah satu faktor keberhasilan dari mencapainya suatu program dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Oke, baik, selanjutnya Pak untuk sebelum kita menutup juga Pak, nah terkait hal-hal yang sudah tadi diperbincangkan untuk upaya-upaya tadi alangkah luar biasanya untuk sekarang, jadi kita juga bisa melakukan pengobatan di tingkat fasilitas pelayanan pertama atau puskesmas itu sendiri, masih dalam upaya ya Pak ya. 8 puskesmas ya Pak targetnya. Ya, sedang berproses ya. Ya, sedang berproses. Nah, ini jadi salah satu langkah besar bagi para mungkin pengidap yang mungkin dengan akses mobilitas yang jauh ke rumah sakit dan lain-lain itu menjadi kendala. Nah, ini bisa jadi salah satu jalan keluar mungkin ya Pak dengan fasilitas pelayanan paling dekat dengan masyarakat itu sendiri. Lalu Pak, untuk selanjutnya untuk mencapai 2030 nol kematian, nol kasus, nol stigma, apakah harapannya ada Pak? Mungkin Pak Tasikmalaya ini sendiri dengan melihat kultur sosialnya dari pandangan Bapak sendiri. Tadi yang dikatakan oleh Pak Kadis betul ya. Itu isu soal regulasi. Bukan selama ini tidak ada upaya, tapi kalau regulasi ada itu lebih mengikat. Kan upaya 2030 itu paling tidak ada 3 jenis upaya. Pertama pencegahan. Gak mungkin hanya dinkes saja. Pertama kan upaya itu upaya pencegahan. Yang terakhir edukasi. Kedua pelayanan. Ketiga mitigasi. Nah kalau pelayanan biarpun induk utamanya kesehatan, tapi kan pelayanan itu luas. Pelayanan itu udah mulai dari masyarakat. Ya konseling untuk pelayanan. Terus sampai akhirnya bermuara ke pelayanan kesehatan. Konseling juga salah satu termasuk pelayanan. Pelayanan betul, dan itu bisa berjalan di luar puskesmas, bisa di masyarakat. Ada konselor, bahkan di sekolah pun ada guru-guru yang udah jadi konselor. Iya, betul. Jadi intinya bahwa regulasi yang dimaksud Pak Kadis itu sebagai legal standing untuk supaya mengikat semua, lebih kuat dari yang sekarang ada, terutama dalam aspek pencegahan dan edukasi. Nah kemudian upaya keduanya pelayanan, dan ketiga mitigasi. Harapannya bahwa dengan adanya regulasi itu bakal menguatkan, memperluas stakeholder untuk berupaya dalam 3 sektor ini ya. Jadi yang sudah terkena itu agar masuk pelayanan dan terus dia mengakses obat. Kemudian untuk yang masih jauh dari masalah ini agar dengan edukasi bisa jauh dari risiko terkena. Itu merupakan pesan kepada pelajar ya, terutama remaja, supaya menjauhi dengan edukasi ya. Itu yang merupakan tugas semua ya, tugas pendidik, tugas orang tua, semualah. Kalau pencegahan kan di mana-mana ada remaja, remaja di sekolah ataupun luar sekolah kan banyak di pabrik-pabrik yang nggak sekolah, itu juga berisiko ya. Itu harus mendapat edukasi itu. Iya, karena edukasi ini jadi salah satu faktor penguat juga ya Pak tentang bagaimana perubahan perilaku juga. Kalau misalkan seseorang mau bertindak ketika mungkin tahu sedikitnya apa yang baik dan benar, penyebabnya, resikonya, ini sedikitnya berpikir gitu ya Pak sebelum bertindak. Iya, jadi kata edukasi itu betul, ada edukasi buat publik umum yang masih jauh dari terkena. Kedua juga edukasi untuk orang yang rentan. Resiko tinggi ya? Yang rentan itu ya punya risiko lebih besar ketimbang publik umum. Juga edukasi buat yang memang kelompok risiko, supaya mereka berobat atau membersihkan diri, supaya terjadi sumber penularan. Ya, jadi edukasi itu ke berbagai golongan, termasuk yang paling besar kelompok remaja yang masih jauh dari risiko gitu lah, itu harus diberi edukasi juga gitu ya. Iya betul. Tadi yang sedikit menarik juga ya, cukup menarik Pak dari bahasan Bapak mengenai minimal 90 terdeteksi kasus itu sendiri. Nah cara mendeteksi itu sendiri mungkin dengan tracking dan tracing itu sendiri. Nah kalau misalkan kita lihat dari kasus COVID-19 mungkin adanya Peduli Lindungi itu juga salah satu aplikasi untuk melihat gitu tracking untuk melihat bagaimana penyebaran. Nah kalau misalkan dibawa ke konsep
ini sendiri HIV, apakah mungkin Pak sama? Jadi lewat digital mungkin untuk orang yang memang saya sudah berhubungan seks dengan orang ini terkena penyakit AIDS, mungkin melaporkan lewat mobile gitu, tidak datang ke fasilitas. Nah kedepannya Pak, mungkin ini hayalan ya Pak ya, terkait konsep bagaimana memitigasi 90% itu tercapai dan terlihat dari segi kasus seperti apa Pak? Itu bagus pertanyaan ya. Kalau dari sisi jumlah memang kita nggak tahu ya berapa sebenarnya di Tasik. Yeah. Memang ada estimasi dari Kemenkes, tapi itu udah nggak bisa dipakai. Estimasi Kemenkes itu lebih rendah daripada yang kita udah capai. Nah jadi yang penting itu dan 90% itu adalah patokan yang bukan hayal ya. Pokoknya sebanyak mungkin aja dicapai. Jadi kemudian kalau bicara tes ya, tes itu memang terutama di untuk membuktikan seorang terkena atau mengandung HIV atau tidak, itu betul harus tes. Tanpa tes kita nggak tahu ya. Dan tes itu tentu diarahkan terutama kepada, nah ini bagus sebenarnya, juga himbauan untuk masyarakat. Tes itu kepada memang yang sekalipun merasa sehat, tapi pernah berbuat berisiko, itu sebaiknya dites supaya terungkap. Dan ini rahasia ya, seperti bilang Pak Kadir, bisa di seluruh puskesmas selain di lab atau di rumah sakit. Ini rahasia. Nah ini harus segera diungkap, dites, dan itu supaya mudah-mudahan negatif. Kalau positif bisa segera akses ARV supaya tidak menularkan. Supaya tidak menularkan dan juga mengurangi angka kematian itu sendiri. Betul, dan dia bisa katalah sembuh ya. Gitu ya. Dan mungkin juga kepada yang sudah menjalani pengobatan itu harus terus berobat. Maksud kenapa? Supaya tidak menularkan kepada lingkungannya, begitulah. Ngobrol-ngobrol Pak tentang pengobatan, apakah pengobatan dari pengidap penyakit HIV ini sendiri termasuk juga dengan konsumsi ARV itu sudah di cover BPJS atau seperti apa Pak untuk dari segi biaya pengobatannya itu sendiri? Gratis. Ini jaminannya. Gratis ya. Gratis. Tanpa biaya. Jadi nggak ada alasan ya Pak ya, tidak ada alasan untuk kita ragu memeriksakan kesehatan karena yang beresiko itu sendiri kan salah satunya mungkin ketika perempuan yang nantinya akan hamil atau melahirkan, itu salah satu faktor resiko terhadap anak itu sendiri ya Pak ya. Mungkin dengan adanya pengobatan bisa diputus mata rantainya untuk betul, itu kuncinya. Iya. Jadi deteksi sedari dini apa ya, dengan awareness tadi seperti Bapak sampaikan, kesadaran tentang apa yang terjadi pada dirinya gitu ya Pak, itu jadi salah satu faktor keberhasilan untuk mencapai 3-0 itu sendiri. Terakhir mungkin Pak, harapan ataupun mungkin pesan-pesan untuk pemirsa di rumah yang pada kesempatan hari ini sudah menyaksikan kita. Terima kasih banyak pemirsa. Pesan-pesan terakhir mungkin dari Bapak mungkin dari Kepala Dinas Kesehatan dan juga Bapak Rustam, Dr. Rustam sebagai Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS, dari Bapak dulu. Boleh, ya itu mungkin sedikit tadi menyambung, itu memang sangat penting terkait dengan HIV/AIDS ini, kelompok risiko ini, untuk secara mandiri, secara sadar bisa memeriksakan diri. Tentu tadi ditanya harapan bisa nggak nih sampai di tahun 2030. Kita harus optimis. Gitu ya. Harus optimis. Apapun halangannya tetap kita harus optimis. Nah untuk bisa sampai ke situ memang seluruh komponen elemen masyarakat harus bergandengan tangan lah ke sana. Dan kenapa kita harus optimis? Kita pernah punya success story terkait dengan HIV ini dengan pola penyebaran lewat jarum suntik ya Dok. Nah lewat jarum suntik dulu sangat tinggi di Kota Tasik, bahkan menduduki peringkat 1 ya Dok. Tapi hari ini upaya kami dengan teman-teman lewat jarum suntik ini dari data terakhir sudah 0. Ya betul, 0. Sudah 0 lewat jarum suntik. Penyebab dari jarum suntik ini dari 0. Sekarang sudah bergeser, ternyata pola penyebaran tertingginya itu ada di kelompok risiko tertentu yang ada kaitannya dengan pola perilaku seksual. Ya mohon maaf, kita pegangannya adalah medis. Di sini adalah pola perilaku seksual yang tidak sehat, gitu ya. Bisa dikatakan sejenis, bisa dikatakan dengan bergonta-ganti pasangan yang memang tidak ada hubungan, bergonta-ganti pasangan tidak dalam satu perkaitan tertentu sehingga bisa dengan bebas gitu kan.
Nah ini pola penyebaran sekarang tertinggi di areal itu, sehingga tingkat edukasi itu menjadi sangat penting. Nah kita sangat semangat, kita bisa optimis asalkan kita bisa bersama-sama ada kesadaran dari masyarakat untuk bisa sesegera mungkin, tidak usah sungkan, tidak usah takut, karena kerahasiaan betul tadi kita jaga kerahasiaan tersebut ini. Regulasi sudah ada, program sudah ada, dan memang tidak dipungut biaya dari mulai pemeriksaan, pengobatan, bahkan uji viralnya itu perkembangan virusnya itu sudah kita tidak pungut biaya lagi, itu program pemerintah. Dan kenapa harus kita perluas akses ini? Karena untuk pengobatan HIV/AIDS ini tidak cukup dengan orang periksa ambil obat, tapi harus ada edukasi, harus ada konseling terhadap, harus berkesinambungan terus. Nah perlu didukung oleh masyarakat. Nah harapan saya ke depan dan juga mungkin himbauan lah kepada masyarakat dan kita semua bahwa untuk menuntaskan HIV/AIDS ini mari kita sama-sama bergandengan tangan, seluruh stakeholder ini tidak boleh lagi terjadi diskriminasi terhadap para penderita HIV/AIDS atau bahkan kelompok resiko itu sendiri. Untuk kita rangkul, untuk kita raih, karena kita yakin ini bisa disembuhkan. Secara medis itu bisa disembuhkan. Nah, sehingga kita harus bergandengan tangan, kita harus rangkul mereka, kita beri dorongan, beri semangat, kemudian kita sama-sama carikan jalan keluar. Dan sekarang itu sedang berproses dan sudah pemerintah siapkan untuk hal itu. Kemudian yang berikutnya juga untuk yang terpapar, sudah terpapar HIV/AIDS, gitu sudah divonis ya Pak? Ya sudah, katakanlah sudah infeksi, bahkan sudah ODA, untuk tetap mengkonsumsi obat yang didapat itu secara berkesinambungan, nggak boleh lepas. Karena ini obat ini, ARV ini betul-betul terbukti bisa mengkontrol, bahkan bisa menurunkan potensi penularan terhadap orang lain. Nah ini yang harus disadari bahwa memang ini long life therapy ya dok. Ini memang harus semangat gitu kan ya. Nah ini jangan menyerah gitu. Kita hadir kok bersama mereka gitu kan, untuk terus mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Nah itu barangkali harapan saya terhadap masyarakat. Mari kita tuntaskan ini secara bersama-sama, karena ini kompleks masalahnya. Tidak hanya masalah penyakit fisik, tidak hanya masalah virus, tetapi ada masalah kultur, sosial, budaya, bahkan keagamaan dan norma-norma adat lainnya yang harus kita secara bersama-sama bergandengan tangan menuntaskan semua ini. Marilah hari ini kita menyadari bahwa ini harus satu visi, satu misi, kita bisa untuk menuntaskan HIV. Jadi PR bersama ya Pak, jadi tugas besar istilahnya, tugas besar tidak hanya dari satu komponen, satu leading sector, tapi seluruh lapisan masyarakat, bahkan dari tingkat keluarga itu sendiri yang paling dekat dengan kita. Karena betul tadi tidak hanya dari segi fisik tentang virusnya, tentang fisik badannya, tapi betul makhluk manusia itu adalah makhluk holistik yang dipandang tidak hanya dari segi kesehatan fisik, tapi sosialnya, budayanya, ekonominya, bahkan keagamaannya. Baik, luar biasa. Dari Bapak Dr. Rustam barangkali Pak. Memang saya akan meneruskan saja yang dikatakan oleh Pak Kepala Dinas, yaitu bahwa dengan pengertian harus bergandengan tangan semua, itu betul ya. Bukan aja dari pihak pemerintah atau komponen lain dalam pelayanan atau penyelenggara program, tapi juga dari komunitas, bahkan dari mereka yang sudah terkena dan berobat. Itu pun merupakan bagian dari kata Pak Kadis, bergandengan tangan. Jadi betul-betul bergandengan tangan itu nggak arti luas ya. Semuanya. Bahkan mereka yang sudah bekerja sama, udah terkena penderita HIV atau ODA ya, itu pun termasuk bagian bergandengan tangan. Karena mereka menjaga untuk tidak menularkan. Jadi awareness dari mereka sendiri juga ya Pak ya, untuk tahu saya sudah terkena. Bagaimana caranya agar saya tidak menularkan kepada orang lain. Itu jadi satu poin penting ya Pak. Jadi juga salah satu potongan kalimat dari slogan setara itu. Semuanya harus bertanggung jawab untuk mencegah gitu ya, menularkan. Yang terakhir mungkin pesan adalah buat remaja, pelajar mahasiswa,
betul-betul harus mengikuti tuntunan agama. Kalau ini dipatuhi, insya Allah jauh dari bahaya. Dan para orang tua betul harus mewaspadai anak-anaknya yang remaja ya, supaya mereka betul-betul bergaul hidup itu dalam tuntunan yang lurus ya, supaya jauh dari dari risiko terkena berbagai musibah termasuk HIV ya. Mungkin itu sekarang himbauan. Ini singkat tapi bermakna besar ya Pak. Salah satunya dengan memegang teguh mungkin bagi yang beragama Islam ya Pak sudah diatur secara jelas ya Pak bagaimana. Semua agama juga begitu. Iya. Tidak ada agama yang mengarahkan ke perbuatan buruk, tidak ada ya. Betul. Jadi kalau dipatuhi semuanya, insya Allah selamat ya. Dalam soal ini ya betul. Betul, luar biasa. Jadi seperti itu pemirsa apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak perbincangan cukup panjang, namun sebenarnya tidak cukup seperti yang Bapak tadi sampaikan. Ini perjalanan panjang dan juga mungkin bahasannya apalagi terkait penelitian tentang HIV/AIDS sendiri pun masih terus dilakukan ya Pak ya, perkembangannya dan lain-lain. Ini cukup panjang sekali, menjadi PR bersama, kesetaraan tanggung jawab bersama ya Pak ya, tidak hanya dari orang yang memang memegang kebijakan, mungkin itu yang akan membuat regulasi-regulasi untuk lebih menguatkan ya Pak ya, upaya-upaya dan terlebih didukung dukungan terbesar adalah dari masyarakat itu sendiri, dari sektor yang lebih dekat seperti keluarga dan lingkungan sekitar. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah berkunjung ke Radar TV. Semangat selalu dalam menjalankan tugas besarnya ya Pak ya, tidak hanya PR HIV saja ya Pak, mungkin ya dari kesehatan itu banyak sekali isu-isu kesehatan yang secara bersamaan ya Pak ya. Tapi tetap selalu kita setarakan bagaimana tidak menyepelekan isu-isu lain juga. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mungkin lain kali nanti kita bincang-bincang hangat lagi dengan topik lain. Iya baik, terima kasih pemirsa di rumah sudah menyimak dan juga semoga apa yang tadi kita perbincangkan, kita sampaikan juga dari Bapak Dr. Rustam sama Bapak Dr. Uus di sini bisa bermanfaat. Terlebih mungkin untuk bagaimana kita bisa sama-sama bergandengan tangan ya Pak ya, mencegah penularan HIV/AIDS dan juga mengurangi resiko terkena penyakit HIV/AIDS itu sendiri dengan cara mematuhi norma-norma, terlebih norma-norma agama yang kita pegang. Terima kasih pemirsa sudah selalu menyaksikan Semangat Pagi dan tetap selalu saksikan Semangat Pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Saya Anggita bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.